Beruntung. Ada kamera ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Aulia Sadiah dari jurusan PAI. Di sini saya akan mempresentasikan laporan KPM RPM 2025 yang ada di Madrasah Diniyah Nurul Ummah dengan judul Penguatan Pembelajaran Tajwid dan Al-Quran Madrasah Diniyah Nurul Ummah. Latar belakang KPM merupakan wujud pengabdian mahasiswa kepada masyarakat sebagai bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi. Madrasah Diniyah Nurul Ummah memiliki semangat belajar tinggi dan dukungan masyarakat yang kuat, meskipun berada di wilayah pedesaan. Program ini bertujuan memperkuat pembelajaran tajwid dan Al-Quran serta mendorong peran madrasah sebagai pusat pendidikan Islam yang membentuk karakter dan nilai keagamaan santri. Selanjutnya, tujuan program yang pertama itu meningkatkan peran strategi madrasah, yang kedua memperkuat kelembagaan dan SDM, yang ketiga menumbuhkan partisipasi masyarakat, yang keempat mengurangi kesenjangan akses pendidikan keagamaan. Selanjutnya, target dan sasaran. Targetnya yaitu guru, santri, orang tua serta tokoh agama. Sasaran itu pelatihan guru, kurikulum lokal kontekstual, kajian dan parenting Islam. Yang terakhir yaitu kemitraan dan partisipasi aktif. Waktu dan tempat pelaksanaan yaitu tempatnya di Jalan Sunan Bonang, Dusun Karanglo, Desa Ngasinan, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo. Waktunya yaitu setelah maghrib sampai jam 8. Kalau untuk kelas 1 sama 2 itu biasanya dipulangkan setengah 8 karena usianya masih terlalu kecil. Terus untuk kelas 3 sama 4 itu biasanya dipulangkan jam 8 atau jam 8:05 itu paling molor, karena untuk melaksanakan sholat isya berjamaah. Realisasi kegiatan diawali dengan doa, hafalan dan sorokan. Sebenarnya kegiatan ini setelah hafalan itu biasanya ada waktu tersendiri atau diberikan waktu sedikit untuk membaca alat peraga. Ya. Terus setelah sorokan itu kan anak ada yang kan ada anak satu untuk mengaji di depan kan. Terus yang di lainnya itu kan masih kayak nggak kondusif gitu loh Pak. Jadi itu diberikan tugas kayak mencari tajwid di dalam Al-Quran gitu. Itu untuk kelas 3 sama 4 karena itu udah Quran gitu. Selanjutnya metode yang digunakan yaitu metode tartila yang memfokuskan pada makhraj dan ketukan. Medianya itu papan tulis, dikte, contoh dan contoh praktis. Selanjutnya itu pembagian kelas berdasarkan tentang jilid dan juz. Kalau untuk jilid pemula sampai jilid 2 itu ada di kelas 1, sedangkan jilid 3 sampai jilid 7 itu ada di kelas 2. Yang jilid 8 sampai Al-Quran di bawah maksimal juz 10 itu ada di kelas 3, sedangkan Al-Quran yang di atas juz 10 itu ada di kelas 4. Hasil yang dicapai yaitu proses belajar efektif dan rutin. Santri mahir membaca dan mencari bacaan tajwid. Terus khataman tahunan belajar, hubungan harmonis antara guru, santri dan masyarakat. Manfaat kegiatan yaitu untuk mahasiswa keterampilan mengajar dan komunikasi. Untuk santri yaitu meningkatkan bacaan dan hafalan. Untuk madrasah, relasi sosial dan ekstensi meningkat. Selanjutnya untuk masyarakat yaitu religiulitas dan kepedulian. Selanjutnya evaluasi dan kendala. Evaluasinya itu di metode tartila yang efektif. Terus kendalanya waktu yang terbatas. Jadi waktu yang diberikan itu sangat terbatas. Kadang kan harusnya jam 6 itu udah masuk, tapi kan sekarang maghribnya aja kan jam 6. Jadi kayak jam 6 lebih atau setengah 7 baru
masukan. Jadi nanti untuk menyampaikan materi kepada siswa, terus pulangnya juga terlalu malam. Itu. Untuk selanjutnya itu meningkatkan kemampuan santri yang bervariasi, media pembelajaran yang monoton. Jadi di sana itu gurunya kan kebanyakan masih sekolah. Ada guru tetapnya kan ada 4. Yang lain itu kan masih sekolah. Jadi kayak untuk kan namanya anak sekolah ya, kalau untuk disuruh itu baru dilaksanakan itu. Kalau enggak disuruh berarti dia enggak ngelakuin itu gitu. Terus keluhan dari wali santri murid yang terkait jam malam. Jadi kalau anak kelas 1 sama kelas 2 itu kenapa dipulangkan lebih awal? Karena usianya yang masih terlalu kecil Pak. Dan mungkin di sore hari, di pagi hari kan dia sekolah, terus dia mengikuti les. Setelah itu malam harus mengikuti ngaji. Nanti kan belajarnya buat sekolahnya besok kan belum terlaksana gitu. Jadi itu keluhan dari wali santri. Selanjutnya yaitu solusinya yaitu jadwal dimajukan ke sore hari. Terus tugas rumah tambahan, media pembelajaran lebih menarik, membuat kelompok kecil untuk santri yang tertinggal materi. Terus kesimpulannya yaitu program bahasa meningkatkan tajwid dan bacaan santri. Butuh meningkatkan media, waktu dan metode. Kerjasama semua pihak sangat penting. Rekomendasi dan saran: tambahan jam belajar untuk santri yang kesulitan, menggunakan media variasi audio, video, visual. Pelatihan rutin bagi guru, evaluasi berkala, dan pendekatan menyenangkan. Dan selanjutnya itu perhatian khusus pada santri yang lemah. Selanjutnya, terima kasih. Oke, udah. Mbak Aulia. Iya.